Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal qarabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa kulli syekhin wa mu'allimin wa musallimin wa khususan ila kalamah musallimin jirmani bin azim Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktabu hamidin wa dahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita sudah membicarakan perkara yang berhubungan tentang bersugi. Atau bahasa lain itu bersiwak atau gosok gigi. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan lagi perkara tentang berwudu. Berwudu ini adalah setengah daripada syarat sahnya seseorang melakukan sembahyang. Jadi wudu ini termasuk syarat daripada sahnya seseorang tersebut melakukan sembahyang. Makanya pada kitab sebelumnya bukan wudu namanya, air sembahyang. Dalam kitab sebelumnya. Yang mana rukun wudu ini ada 6 perkara. Apa saja yang 6 itu? Pertama yaitu adalah niat. Yang mana niat ini letaknya yaitu adalah pada mula-mula membasuh muka. Jadi letaknya itulah pada mula-mula membasuh muka. Sepertilah diniatkan di dalam hatinya, sahaja aku mengangkatkan hadas kecil,
bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi itu sebahagian jenis niatnya Pak lah. Ini ada ibunya lain lah. Lapas niat aja kan beda-beda Pak lah. Ada yang nawaitu nudu'a li rabbil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ada yang nawaitu rabbal hadasi fardhan lillahi ta'ala. Perbedaan itu kada apa-apa Pak Allah. Yang penting tujuan dan maksud tersebut sama. Nah, itu jadi di dalam hati pas ambil air nih, banyu di tanah itu Pak Allah boleh. Nah, ketika air sampai ke muka, nah itu niat masuklah, artinya lah niat sebagian sahaja aku berwudu fardu karena Allah Ta'ala di dalam hati lah. Nah, bukan di dalam pikiran. Jangan lagi mengangkat banyu sudah masuk niat kada. Nah, yang sambil mengangkat itu adalah tayamum. Nah, kalau tayamum kan ketika tangan sudah mulai terangkat, di situ sudah mulai masuk niat. Nah, kalau wudu basuhan, nah, air pas sampai ke muka, di situ mulai masuklah. Tapi kalau misalnya kita basuh, nah, sampai duluan air itu ke muka, misalnya dari seharinya masuk niat itu mulai dari hidung sini, nah berarti liwat depan boleh. Nah sudah sini, nah berarti yang termasuk niat itu bagian dari bawah sampai ke bawah. Nah makanya lah basuhannya tadi diulang. Arti diulang tadi lah, nah itulah yang pertama basuhan wajib. Basuhan kedua, ketiga itu adalah sunat. Yang mana basuhan kedua dan ketiga itu lah untuk menyempurnakan basuhan yang pertama tadi. Nah, untuk menyempurnakan basuhan yang pertama tadi, mungkin ada sebahagian yang belum kena banyu. Nah, jadi sudah diulang 2 sampai 3 kali itulah, itu akan menimbulkan keyakinan atas basuhan tadi. Nah, untuk menutupi yang kurangnya tadi. Nah, jadi mulai masuk niat itulah gugur banyu masuk mulai, nah maka di situ masuklah niat wudu. Nah, lah, jangan ketika menanai lah. Kalau kau menanai lah, misalnya nawaitul wudu ali rabbil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, langsung masuk niat di situ lah. Nah maka kada sesuai syarat letak niat ketika berwudu. Nah maka sudah angkat banyu tuh sampai ke muha banyu, nah nyar masuk niat. Dan ketika membasuh muka, lanjut dulu lah. Yang kedua rukunnya yaitu adalah membasuh muka. Nah, membasuh muka. Dan had, nah arti had itu batasan. Batasan muka itu ialah daripada permulaan rambut kepala sampai ke penghabisan tempat tumbuh janggut, dan di antara 2 telinga, dan wajib meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada had muka, melainkan janggut yang tebal pada laki-laki. Mulai mana tumbuh rambut kebiasaan adatnya di sini. Nah, ada yang kada berambut di sini Pak lah. Nah, jadi kebiasaan dia Pak lah. Berarti dari sini, nah sampai sini. Nah, ke sini Pak lah, bola. Nah, kalau kiri kanannya dari ini, nih adin tinggal sini, nah, tinggal sini sampai tinggal sininya. Nah, lah, itu batasannya lah. Jadi dibasuh, betul lah. Nah, makanya lah, kita laki-laki kada ada berambut sini leng. Nah, kita kikis pang biasa Pak lah, bola. Nah, kalau perempuan kan ada tumbuh rambut sini bola. Nah, maka yang rambut di sini Bu, itu harus dibasuh. Nah, harus dibasuh karena ini bagian dari muka rambut ini. Kadang ada yang beginian tuh aja rambutnya dikeiniakannya, dikebelakangkannya lah. Nah, maka kada tinggal jadinya rambut nih lah, kada basah jadinya. Nah, jadi menghingkat itu ditarik aja, tarik. Nah, langsung jaga ke hadapan kan lah, supaya pas wudu karena langsung lah. Nah, jadi yang rambut bagi ibu-ibu kan panjang sini cantongnya nih bola. Nah, itu termasuk basuhan dari anggota wudu bagian muka bola.
Nah, jangan lagi dikebelakangkan rambutnya yang di sini. Nah, artinya langsung dibasuh. Nah, langsung dibasuh. Nah, seperti itu. Dan ketika membasuh muka, Pak lah ingat, nih air kita ambil. Kadang ada yang berwuduk tuh Pak lah pas kayak ini. Nah aja lah, banyu itu ditimbanya sampai ke muha adalah. Nah, atau misalnya, nah ajanya, lalu gitu, lalu membuliki tangan Pak lah. Nah maka yang bulikan ini mustakmal Pak lah. Nah jadi ibarat membasuh muka, nih basuh muka, tempelkan langsung ke muka, langsung putar. Jangan sampai terangkat, artinya terpisah daripada muka ini. Misalnya kayak ini, nah, yang terpisah itu maksudnya, nah, ini kita wudhu, nah, kita, ini apa sebalik, balik, bulik pulang, nah, jangan meratakan banyu ini. Nah, meratakan banyu ini, nah, ini adalah satu kekeliruan. Karena yang bulikan yang ini, lah, air yang terbawa di tangan ini adalah air mustakmal. Nah, jadi masalah. Sudah ke muka ini, tahan langsung diputar. Nah, mau diputar ke ini kada Pak lah, kada digolongkan mustakmal. Jadi jangan dilapas. Nah, kadang ada yang bisa berlapas kayak itulah. Nah, jadi itu satu kekeliruan di dalam berwudu tadi. Nah, begitulah yang pernah pelajari Pak lah. Tapi mana ada ibaratnya mengajari kada apa, nah itu kami kada wani bertanggung jawab Pak lah. Nah, tapi yang kami tahu bila sudah ketimpel, nah langsung putar aja, putar sampai ratakan sampai batasan yang mana, batasan muha itu. Amun ibarat bahasa kini jabuk lah, Pak lah. Ini biasanya sini belum basah. Tetap paling yang basah itu bagian sini, nah. Ini belum basah lagi. Nah, maka hati-hati Pak lah bola. Nah, di dalam berwudu tersebut. Nah, hati-hati. Ini gawian kita hari-hari Pak lah bola. Nah, gawian kita hari-hari. Amun kayak di parit nyaman, atau yang di tempat air yang lebih dua pula, hendak muha ke dalam tuh culup, nah putar hari kada apa-apa. Ini hendak yang nyaman maksudnya. Amun yang kayak ini kan agak, nah jadi yang bekaran tuh saya gini lah. Jadi sudah tak sampai ke muha, tangan jangan dipisah dari muha ini lagi, tempelkan langsung. Nah nyar diputar, jangan dibuliki. Amun hendak buliki paksa ambil banyu hanyar, kayak itu paksa Pak lah bola, ambil banyu hanyar pulang. Nah, jadi rukun kedua adalah membasuh muka. Batasnya mulai tumbuh langgut sampai bawah dagu sini. Nah, bawah dagu inilah kiri kanan. Nah, yang timbul ini, nah, bagi perempuan ingat cantongnya dibasahi, bukan disingkai ke belakang. Ini adanya kayak belakang aja, takutan besar. Nah, padahal itu dibasuh karena termasuk bagian muka. Dan lagi rukun yang ketiga, yaitu adalah membasuh dua tapak tangan. Membasuh dua tangan sampai dua siku. Nah, jadi basuh dua tangan sampai dua siku. Dan wajib pula meratakan air pada sekalian bulu yang tumbuh pada hat tangan dan segala kuku, dan wajib menanggalkan kotoran yang di bawah kuku jika menegahkan sampai air kepadanya. Arti menanggalkan itulah menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku, dihilangkan dulu. Nah, apalagi lah kuku panjang, limbah menabok parit anak. Nah, itu biasanya kelihatan dulu lah hirang hajari. Nah, itu dibuangi dulu tanahnya Pak lah. Amun dilangsungkan biasanya kada sampai, apalagi tak sudah kering lah. Nah, jadi buangi dulu. Nah, intinya jangan kuku panjang, kada lagi kotorannya. Nah, seperti itu. Jadi, nah, samalah ketika membasuh tangan itu sama juga lah. Nah, ini banyu. Pas banyu ada, nah misalnya kayak ini. Bila kita misalnya di sumur lah, nah berculup. Nah ketika hendak membasuh ke ini, lah sama juga jangan dipisah, sama Pak lah Bu lah. Nah bila sudah ke ini, nah langsung aja letakkan lagi itu lah. Nah jangan pas ke ini, nah ibarat kayak ini, nah aja kita langsung bersambung pulang. Nah berarti sambungan ini, nah air yang ada di sini itu sudah air mustakmal. Jadi langsung
Bila sudah ini nah. Amun keran nyaman aja lahnya ngalir terus. Lah ini misalnya kalau di sumur. Kalau keran kada apa-apa, ada angkat tangan nih lah. Nah, jadi kita. Nah, jadi kita. Kada apa-apa gitu mendika keran karena air itu terus mengalir. Ini bukan maksudnya adalah air yang memang taputar itu aja. Mun sumur itu kan culup. Nah, berculup gini kan bisa gini aja kita. Nah, Anda merata kan belum sampai lagi. Kecuali berculup ke ini hala. Nah, berculup ke ini langsung sampai. Ini banyu dah jauh ini musim kemarau pulang nah. Ini kalau gitu turun. Nah, jadi pas ke ini langsung gitu. Jangan ke ini. Nah, ke ini aja kita. Sambung pulang ke atas. Ada mau Pak lah. Karena ini sudah terpisah dari tangan kita ini. Nah, itu. Dan lagi menyapu setengah kepala atau sebahagian kepala dan sekurang-kurangnya ialah menyapu sebahagian rambut yang tumbuh pada hat kepala atau sebahagian kulit kepala yang ada berambut. Nah, jadi mana batasan kepala? Mau rambut panjang lah, misalnya sampai ke pinggang, yang dibasuh di ujungnya ada mau lah boleh. Nah, jadi tetap mana batasan kepala tumbuh. Nah, berarti dari sini kurang lebih sampai leher sini lah yang tumbuhnya itu. Nah, maka sesuai situlah. Anda di sini kah? Anda di sini kah? Nah, atau di sini kah? Kenapa Pak? Yang penting bagian tumbuh rambut itu. Nah. Dan lagi membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Nah, membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Nah. Dan lagi yang keenam lah rukun wudhu itu tertib. Nah, pada segala anggota wudhu yaitu dengan segala susunan tersebut. Nah, artinya sesuai urutannya lah. Berarti muka, tangan, kepala, kaki. Lalu kayak apa? Misalnya ini gara-gara mungkin bepandir, berwudhu. Jadi mak bepandir wudhu muha. Pas sampai muha, saling basuh tangan kanan. Langsung ke kepala. Kan ingat lagi tangan kiri kayak apa? Nah, pertanyaannya kayak apa? Nah, jadi mengulangnya yaitu dari mana yang kita belum dibasuh tadi. Nah, belum dibasuh tadi berarti ulang dari tangan kiri lah. Nah, setelah tangan kiri kembali lagi membasuh kepala. Nah, kalau buai kadang ada yang sambil bepandir wudhu tuh metihi tangan kiri kering masih. Rupanya kada ingat membasuh. Talah debu wudhu sampai ke betis dah. Lah sampai ke betis sudah. Ai, jakawan. Tuh tangan kiri belum lagi dibasuh jadinya. Maka ulangi kada dari muha kada mau ulangi walah bola. Nah, maka dari tangan yang belum dibasuh tadi. Berarti tangan kiri belum tadi basuh, maka dari tangan kiri. Nah, setelah mengulangi tadi tangan kiri kembali membasuh kepala sampai ke kaki. Tidak perlu mengulangi dari muha. Balah bola. Nah, kalau kuai lah kadang bisa aja bang terjadi. Atau mahayal kah sambil wudhu entah apakah dipikirkan lah. Nah, kepala kada ingat. Nah, kadang bisa aja itu lah. Nah, kada tahu keadaan selalu berbeda-beda. Nah, itulah 6 perkara rukun wudhu. Nah, ini harus tahu kita pula yang mana perbuatan rukun, yang mana perbuatan sunnah. Nah, harus kita ketahui. Nah, agar kita semua lah sempurna wudhu tersebut. Karena salah satu keutamaan wudhu yang sempurna itu sudah menutupi separuh daripada keimanan. Nah, jadi orang yang berwudhu dengan secara sempurna itulah sudah menutupi separuh daripada keimanannya. Karena wudhu ini termasuk pondasi untuk melakukan ibadah fardu. Amun wudhunya kada sempurna, artinya sampai tidak sah, kayak apanya sembahyangnya, kayak apanya yang mungkin biasa memegang mushafnya, membaca Al-Quran, pakai Al-Quran itu, amun kada menyentuh kada apa-apa lah. Ini kita nyentuh Quran, sedangkan menyentuh Quran kita harus dengan
wudu. Nah, makanya lah wudu ini separuh daripada keimanan. Nah, lalu sunnah wudu. Nah, sunnat wudu ini sebenarnya amat banyak. Nah, adapun di dalam kitab ini hanya sebahagian daripada sunnah wudu. Nah, tapi mudah-mudahan yang sebahagian ini dapat kita gawi. Nah, dapat sebahagian ini jadian. Nah, apa saja? Nah, yang pertama yaitu adalah mengucap Bismillahirrahmanirrahim di permulaannya. Nah, artinya ketika sudah Anda datang wudu, basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sambil baca Bismillah kita. Nah, sunnah. Nah. Lalu yang kedua, membasuh dua telapak tangan sampai kepada buku tangan. Nah, basuh dua telapak tangan, nah, sampai buku berarti sinilah kurang lebih di pegalangan ini. Nah, ada mantingilnya lah. Nah, kita basuh sunnah lah, namanya nyelati jari kita lah. Dan lagi sunnah berkumur-kumur, artinya memasukkan air ke dalam mulut. Nah, sunnah lah. Lalu yang keempat, memasukkan air ke dalam dua lubang hidung. Nah, masukkan air ke dalam dua lubang hidung. Dan juga sunnah menyapu sekalian kepala. Nah, menyapu sekalian kepala ini, nah, cara menyapunya itu dianjurkan, nah, seperti ini, nah. Jadi kayak ini semuanya, nah. Jadi kami dipraktekkan kayak itu Pak Lambulah. Nah, tapi misalnya kayak ini, silahkan, tidak ada juga larangan Pak Lambulah, sah-sah saja. Artinya ketika mengusap rambut kepala tadi, nah, keseluruhan, nah, keseluruhan. Nah, itu. Tapi kalau sebahagian itu sudah mencukupi. Ini hendak mengambil sunnahnya Pak Lambulah. Dan lagi menyapu dua telinga, nah, telinga di luar dan di dalamnya dengan air yang baru. Nah, dengan air yang baru. Jadi di luar lawan di dalam. Nah, ini. Nah, kurang lebih ini. Nah, kita lah. Jadi menyapu telinga itu sunnah Pak lah boleh. Ya, kadang sebagian ada yang ditakoni kekanakan lah, kebanyakan Pak lah boleh. Apa aja rukun wudu kadang ditakoni lah. Muha, tangan, kepala, telinga ini. Karena telinga ini karapang lah kita gawi. Jadi sangkaannya telinga itu termasuk dalam rukun, padahal itu hanyalah perbuatan sunnah. Tapi kada apa-apa Pak lah meniatkan sunnah masuk dalam rukun, kada apa-apa. Tetapi kalau perbuatan rukun diniatkan sunnah maka tidak sah. Nah, kada boleh. Nah, kalau sesuatu yang sunnah diniatkan rukun atau diniatkan wajib termasuk dalam keparduan, kada apa-apa. Kada apa-apa lah. Nah, sah. Tapi kalau yang rukun, yang fardu diniatkan sunnah maka tidak boleh. Lah ingatkan Pak lah. Nah, jangan sampai lah yang perbuatan rukun adalah diniatkan sebagai perbuatan sunnah. Maka mau diniatkan sunnah, lepas ulangi perbuatan tadi lah. Nah, agar sampai pada tempat rukun tersebut. Dan lagi menyelat-nyelati janggut yang tebal bagi laki-laki. Bagaimana yang dimaksud dengan janggut yang tebal itu? Nah, yang dimaksud janggut yang tebal itu, amun kawan melihat janggut kita itu, kada lagi kita lihat kulitnya. Nah, kayak kita menitihi rambut lah, ada kelihatan lagi kulit kepala kan Pak? Nah, maka itulah yang dimaksud dengan tebal tadi. Nah, jadi amun terlihat lah kita menitihi janggut itu, masih kelihatan lagi kulitnya, maka itu bukan digolongkan sebagai tebal. Artinya mun inya tipis berarti dibasuh langsung lah, langsung.
Dan lagi menyelat-nyelati segala jari tangan dan kaki. Dan sunat mendahulukan kanan atas yang kiri. Nah, jadi sunat lah, amun dahulu kiri pak hanya ke kanan, sahai pak lah bulan. Tetapi itu nanti tergolong daripada perbuatan yang makruh, kada batal kada. Nah, mungkin kita kiri dahulu, hanya ke kanan kada apa-apa lah. Tapi mendahulukan kanan atas kiri itu sunnah. Dan lagi sunat meniga-nigai pada membasuh dan menyapu. Nah, tiga kali basuh. Amun lebih pada 3 bang kayak pak, saking banyak banyu, aku hendak 5. Nah, maka kalau kita melakukan seperti itu, nah maka itu perbuatan makruh. Dan lagi berturut-turut pada segala anggota wudhu, yaitu sekira-kira tiada bercerai lama antara membasuh dan menyapu pada segala anggota wudhu bagi orang yang tiada berkekalan hadas. Artinya nih berwudhu nih belalakon. Berwudhu belalakon itu maksudnya lah basuh muha beranai dahulu. Nah, beranai dulunya. Baru pulang kira belum lagi kering lah misalnya, sambungnya pulang tangan. Ini belalakon kisahnya lah, entah ngapa sambil mahayal kalau wudu ni lah pulang. Dah talah tangan beranai pulang, ni berduduk pulang. Bangin mungkin. Anyar pulang, hidupnya pulang banyu bekeran bang. Usapnya pulang kepala. 3-5 menit hanya talah wudu. Nah, maka itu bukan termasuk berturut-turut, artinya lah sah wudunya pak lah boleh. Nah, tetapi kadang mendapatkan kesunahannya. Nah. Dan lagi melebihi membasuh daripada hak wajib. Nah, artinya melebihi basuhan. Nah, muha dilelebihi lah dari lebihi pada tumbuh rambut, batas kiri kanannya sampai ke telinga kamu masuk silahkan. Nah, muntangan berarti dinaikkan lagi 2 jari 3 jari lah. Nah, jangan pulang sampai ke bahu lah. Nah, maksudnya kurang lebih kisaran 2 jari ke atas daripada batasan. Berarti masih ikut lebih 2 jari 3 jari lah. Nah, amun batis ke atas lagi pada 2 mata kaki. Nah. Dan lagi menghadap kiblat. Nah, ini menghingkat palah bola. Enggak dihingkat, jangan dipaksakan. Namun ibarat bahasa mengkaya di laut tuh. Nah, jerembah menghadap ke sana, hendak menghadap ke kiblat. Kayak apa? Berarti awak berduduk di atas banyu lah. Jadinya nah, jadi sesuaikan wadahnya lah. Nah, tapi mau kita maulah usahakan kayak apa caranya tempat wudhu kita menghadap kiblat. Nah. Dan lagi membaca doa ini setelah selesai daripada berwudhu tersebut. Apa doanya? Yaitu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada lagi menyambung Pak lah boleh wa ja'alni min ibadikas salihin. Silahkan yang biasa kita baca Pak lah boleh. Meni ibarat bahasa luang pulang panjang waktu, sambung pulang membaca surah At-Takasur lah. Nah, surah At-Takasur. Nah, sambung pulang diulang sampai 10 kali. Nah, bukan At-Takasur, surah Al-Qadar Pak lah boleh. Nah, surah Al-Qadar. Nah, sebanyak 10 kali. Nah, itu kalau surah Al-Qadar kita pandang ke bawah pulang. Nah, hanya membaca pulang lah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mana
Nah, keutamaan itu lah mudah-mudahan segala dosa yang kita miliki diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun termasuk fadilahnya segala urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala kesulitan kita pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu keutamaan membaca surah Al-Qadar tadi. Itulah sebahagian daripada perkara berhubungan tentang sunat wudu. Nah, adapun lagi yang selanjutnya yaitu adalah syarat wudu dan syarat mandi. Nah, insyaallah lah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya hadir di sini dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah lana bi sa'adah wa khtim lana bi sa'adah. Allahumma barik lana fil mawt wa bima ba'da al maut. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa mubarakan wasi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf.